udahlah, aku sama Mega dipertaruhkan untuk yang 7 Ya, ini. luar biasa. Ada minuman keras, ada obat, tetapi banyak yang nggak percaya gitu. Kalau dulu mah sebutannya bau naga, ya bau naga gitu. Ketika ekstraksi itu dibuka, Mega dan Widi betul pernah didatangi oleh tim sus dari bentukan Kapolri, benar nggak? Iya, pernah benar. Luar biasa. Itu Wow, gempar sekali ternyata tim khusus bentukan Kapolri menemui Mega dan Widi secara diam-diam. Dan ada apakah dengan semua ini? Tentunya ini hal yang sangat penting sekali. Dan jika kita penasaran, mari kita simak video selengkapnya. kita nggak paham gitu. Tetapi ada hal yang luar biasa. Ternyata kalau ekstraksi dari handphone yang aslinya dari Widi ada ngajak minum. Nah, sebetulnya saya kaget ketika Widi sama Mega mengakui di masa lalunya. Kan kalau kata saya itu aib yang luar biasa loh. Kalian sudah punya anak, kemudian juga ada mertua gitu loh. Terus gimana ceritanya sampai sanggup ngomong seperti itu, meyakini, mengiyakan peristiwa itu terjadi, kemudian punya masa lalu yang buruk lah. Buruk, sangat buruk, Bu. Dan tidak ingin diulang lagi. Jadi gimana? Jadi gini, Bu, sebelum aku sama Mega maju di pengadilan, saya sama Mega maksudnya tuh bukan berkomitmen. Saya sama Mega menyadari kalau saya sama Mega bukan orang baik. Saya menyadari. Kedua, menurut gimana ya, Bu? Maksudnya menurut aku kalau masalah yang MNM itu sebelum ada maksudnya atraksi kita dimunculkan atau dibuka, saya sama Mega emang sudah udah ada buka firasatnya Mega. Maksudnya emang pasti ada di percakapan bakal kebuka. Nah, sebelum ada itu kebuka, dari aku sama Mega udah maksudnya udah konfirmasi dulu nih sama keluarga, Terutama sama mertua. ini maksudnya ini ada percakapan yang nggak enak didengar nih. Aku jawab Mega juga, ya kan kata keluarga aku sama keluarga Mega, yang penting bukan tahun ini kamu sudah punya suami. Begitu. Yang ketiga lagi, saya selalu bilang sama suami saya, tolong jangan mengintimidasi. Kalau mengintimidasi bahasnya nggak enak pisan. Bahaya tuh Aja terlalu mendesak kan? Jangan terlalu mendesak. Jangan menyalahkan saya di waktu masa lalu. Karena saya juga harus terbuka terus yang masalah mantan pacar. Yang penting kan maksudnya sekarang saya tidak ada hubungan apapun. Ya. Ya, di Meg. Jadi masalah ketika handphonenya yang diberikan, handphonenya apa itu? Tablet Mito. Ya, handphone yang diberikan kepada ahlinya sebetulnya Mega sama Widi sudah pernah ngomong ke keluarga dulu supaya tidak akan timbul kesalahpahaman. Kalau itu nggak dikomunikasikan, itu nggak ngomong-ngomong sih gitu. Kalau buat saya ini kan untuk mengungkapkan kebenaran yang terjadi 2016. Saya ngelihatnya ya luar biasa banget gitu. Berani membuka aib sendiri loh. Ini keren sekali ya, Mega dan Widi ini berani bongkar aib sendiri hanya demi 7 terpidana. Bayangkan saja. Demi yang 7. Ya, demi yang 7 terpidana. Biar cepat selesai kan. Saya sampai merinding, bener. Terus aku sama Mega udah ada nih, Bu, pikiran sama Mega tuh, Meg, kayaknya di tablet itu ada percakapan yang kurang enak deh kayak gitu. Pasti kan ada gitu. Terus kedua, kalau misalkan aku sama kamu masih ditutupi, nanti blunder nih di diri aku nggak bakal Mega. Ya. Kasihan dong, tuh nanti kan tergantung kan, Bu ya. Maksudnya tuh jadi dengan kesepakatan bersama, saya sama Mega udah saya rembukin, udah saya omongin, udahlah, aku sama Mega dipertaruhkan untuk yang 7 ini. Luar biasa. Ya, artinya gini, sebetulnya pengakuan dari saksi-saksi yang lain, temannya Eki juga kan sudah dikatakan ada minuman keras, ada obat, tetapi banyak yang nggak percaya gitu. Padahal di 2016 saya waktu itu memang menjadi kuasa hukumnya, udah pernah dengar itu. Jadi kondisi Eki dan Vina itu memang kalau dulu mah sebutannya bau naga, bau naga gitu. Tetapi memang kita yang pusingnya tuh tidak masukkan dalam hasil visum karena memang tidak ada visum awal, nggak dijelaskan gitu. Nah, apakah tidak ada pemeriksaan? Memang tidak ada pemeriksaan. Apakah memang tidak disebutkan? Kan kita juga nggak tahu. Tetapi informasi bau naga itu memang di 2016 sudah kedengeran. Dua-duanya udah ada informasinya. Sayangnya tidak tertuang di visum awal, di pemeriksaan awal lah gitu. Sekarang itu diperkuat dengan keterangan teman-temannya Eki, termasuk yang temannya Vina juga menyatakan hal yang suka Widi dan Mega. Karena ada ajakan juga kan. Bunyinya persisnya kayak apa sih?
Persisnya tuh ya begitu, mau nggak Mek, ntar dijemput sama kita minum bareng ektisi. Jadi emang Widi lupa tuh Bu, nomor Widi waktu 2016 itu yang mana Widi lupa. Tapi kalau misalkan ditunjukin ini, kamu pernah ya menerima SMS gini atau misalkan pernah nge-SMS Pina begini, saya akuin iya. Tapi kalau misalkan waktu itu coba sebutin nomor kamu berapa, kan emang lupa. Tetapi kalau disebutkan kata-kata rangkaian kalimatnya, nah saya iya kan, karena saya sama Mega ngerasanya gini Bu, yang terakhir maksudnya yang terakhir bangetnya itu di jam segitu itu saya sama si Mega. Saya sama Mega, saya sama Widi. Tetapi tidak ada dalam peristiwa detik-detik mau meninggalnya si Eki sama si Pina di jembatan itu. Saya dan Mega ada di rumah. Tetapi saya sama Meganya ngakuin ini anak tadinya tidur di rumah saya nih Meg. Jadi mau nggak mau harus mau mengakui apa yang ada di ekstraksi tabletnya saya. Jadi sederhananya gini ya, Mega dan Widi ini menyadari bahwa di chat tersebut ada pembicaraan yang kurang baik lah, intinya seperti itu. Dan sadar bahwa besok itu mau diekstraksi, makanya dia lebih baik jujur dan sudah merencanakan sama Widi bahwa ini harus dibongkar. Gitu. Kalau misalkan saya nggak jujur, kalau misalkan saya nutupin, nanti blunder ke diri aku sendiri. Nanti pada nyalahinnya aku sama Mega dikarenakan sudah disumpah kok di sini ada buktinya kamu berbohong. Nggak ngomong soal minuman itu, tidak diakui soal minuman itu, karena memang ada perbedaan antara ekstraksi yang dari handphone yang sudah diperiksa ahlinya sama berkas yang disematkan di 2016 pada saat persidangan. Minumannya nggak ada hilang gitu. Kita juga dapat informasi nih, saya dapat informasi sebetulnya keberanian Mega dan Widi itu memang keberanian yang maksimal. Karena apa? Satu, mengungkapkan masa lalu yang sebetulnya orang lain, ya suami sendiri kan belum tentu tahu loh kalau nggak ada peristiwa ini gitu. Kalian anak-anak baik-baik, ibu baik-baik gitu. Mertua apalagi, aduh mana mau kalau dulu pernah minum. Tapi mungkin mereka sudah menyadari masalah itu ya. Nah, apapun yang terjadi di masa lalu tidak pernah terjadi lagi di masa kini. Cuman yang lebih informasi yang lebih aktual dan faktual yang sebetulnya orang lain tahu, sebetulnya jauh sebelum persidangan, ketika ekstraksi itu dibuka, Mega dan Widi betul pernah didatangi oleh tim sus dari bentukan Kapolri. Benar? Iya, pernah benar. Luar biasa. Itu yang masyarakat tidak ketahui. Juga ada juga dari karena belum pernah juga diwawancara di media. Mereka pahamnya ekstraksi itu adanya di berkas di 2016. Kemudian ketika sidang TK, ekstraksi juga dibuka oleh ahlinya langsung dari handphonenya, ada perbedaan. Tetapi sebetulnya seperti diakui Widi dan Mega, tim sus dari Mabes Polri, terutama bentukan Kapolri memang sudah datang, dan itu wawancaranya, interviewnya bukan sekali dua kali ya? Berkali-kali. Kurang lebih 4 sampai 5 kali lah. Berarti 4-5 kali Mega dan Widi didatangi oleh tim sus bentukan Kapolri untuk mencari tahu kebenarannya. Nah, waktu itu ekstraksinya sempat nggak diperlihatkan ada angka ini loh di berkas ini. Ingat lagi nggak? Pertamanya enggak. Bu. Hanya wawancara biasa. Jadi pertama ketemu tuh kita misah Bu, Mega ditemuin di tempat kerja. Luar biasa. Nah, situ nggak taunya konkret nyambung kan memang kenyataannya begitu ya. Emangnya banget. Iya. Oh, jadi wawancaranya nggak begini? Mega tuh sampai di waktu kerja di tempat kerjaan Mega tuh apa ya kayak di waktu tim sus dari Kapolri itu datang, Mega diwawancaranya di tempat kerja. Di rumah. Aku dulu yang didatengin Bu. Nah pas didatengin itu, aku kaget dong maksudnya tuh. Deg-degan Bu. Apa sih mau kayaknya namanya Tangan dingin ya. Banget. Itu tuh Kayak Sudirman. Dingin tangannya tapi dipercaya. Lumi-lumi. Baru Mega kalau misalnya mau tahu ya di persidangan aku sama Mega gemeter Bu. Kaki-kaki sampai dreg-dreg semua. Asal tak salah ngomong. Ya karena memang beda suasananya, nggak kayak gini. Kan beda di sana ada hakim, ada jaksa, ada ini, suasananya beda, orang-orang yang nggak kenal gitu. Nah, waktu pertama ditemuin berarti Mega Widi dulu. Widi. Widi di rumah. Di rumah itu Bu. Yang nemuin pertama kali itu bapak saya. Alhamdulillahnya bapak saya ada di rumah Bu. Karena kan bapak saya kan merantau kan. Nah pas itu tuh didatanginnya itu tadi itu sendirian Bu. Nah pas sendirian itu kata bapak sayanya mau nyari siapa Mas? Bilang gitu. Mau nyari si Widi, bener nggak rumahnya? Oh iya masuk. Bapak saya udah paham sih Bu. Karena kan itu lagi booming karena film kan Bu. Bapak saya udah paham. Nggak apa-apa sini masuk. Nah jadi pas itu tuh pertemuan pertama itu nggak langsung diliatin Bu jam-jamnya. Tapi mengingat dulu apa bener nggak si kamu Pina nginep di rumah kamu, terus si apa tuh namanya, bener nggak kamu pernah SMS atau pernah ini gitu. Cuman aku yang ngakuin Bu kalau iya Pina pernah tidur di sini. Tadinya tuh Bu, kata aku tuh bilang lagi Bu,
Pina tuh pokoknya Pak belum malam deh Pak, aku bilang kayak gitu. SMS-nya kalau malam kan istilah jam 11 ke atas kan belum. Pikir Widi kalau jam 10 setengah 11 kan agak masih sore. Masih sore, belum waktunya tidur. Itu belum diliatin tuh Bu jam-jamnya. Cuman Widi ingatnya pokoknya Pak belum malam banget deh Pak, bilang gitu. Iya jam berapa? Pokoknya belum malam banget, belum setengah 11. Kayaknya kurang lebih jam 10 mendekati setengah 11. Nah pas ketemuan yang 2 kali itu baru Bu diliatin. Kamu ingat nggak pernah? Tapi yang masalah MNM itu nggak ada. Nggak diliatin, cuman karena adanya di handphone Widi. Nah pas begitu tuh Bu, iya Pak pernah, tapi kan Widi selalu bilang Bu Widi lupa nomor lupa, cuma kalau ditunjukin Widi hafal karena kan ngalamin begitu tuh. Iya Pak pernah, apa ini kamu ngajak apa gini-gini, kan itu si Pinanya yang maksudnya yang SMS. Tapi iya Pak saya pernah bilang begitu, kata saya tuh bilang kayak gitu. Habis diinterogasi jam 7 tah. Aku tak. Maghrib, tungtung maghrib. Dari rumah Widi ke Rumah Mega dulu. Mega, Bu. Rumah Meganya kan nggak ada, jadi diarahin ke tempat kerja. Tapi itu tuh Bu, saya sama Mega tidak ada sama Nggak ada sekali komunikasi. Enggak. Hebat ya anak-anak ini, sebenarnya patut diapresiasi juga ya anak-anak ini, keberaniannya, berani, termasuk berani loh ya. Kayak gimana jadi ya? nggak janjian tadi saya didatengin gini Nggak, enggak. karena HP Mega kan disimpan kan kalau kerja ada ya, ada locker ya, nggak bisa di ini. Terus kata saya tuh, gimana ya Pak, kan bilang ke bapak saya, gimana ya Pak, kata saya tuh bilang ke sama si Mega, nggak usah, maksudnya beli usaha aja, biarin tim itu yang suruh nyari fakta lagi ke Mega, kami gitu. Pas si Mega udah diinterogasi itu Bu jam setengah 9 apa jam 9 lah baru aku sama Mega komunikasi. Kata dan ternyata mirip, ternyata penjelasannya iya sama. Iya. Karena di dalam hari itu yang cuman bolak-baliknya aku Mega Pina itu. Berarti gini ya, kalau ada tuduhan, ada yang menyatakan kalau saksi-saksi ini sengaja diciptakan, sengaja dibentuk, itu ternyata saksi-saksi ini jauh sebelum langkah ke persidangan, sebelum memberikan keterangan di persidangan, ternyata sudah ditemukan oleh tim sus bentukan Kapolri. Ternyata sudah ditemukan. Dan wawancaranya itu terpisah seperti yang dijelaskan. Kalau nggak ada komunikasi sebelumnya. Setelah kedua-duanya di interview, diwawancara, diingatkan, barulah bertemu. Seminggu ke depannya, seminggu kan diketemuin Jumat. Bisanya ingat Jumat karena soalnya waktu itu Ega lagi pengajian, kalau hari Jumat kan di toko pengajian. Nah, itu terus Jumat minggu depannya dikumpulin berdua. Langsung berdua dikumpulin. Nah, dikonkretin lagi, udah bener sama. Benar. Berarti ya karena kalian semua selalu berdua kemarin waktu itu ada Vina, berarti kan bertiga. Kalau masalah yang seperti diceritakan di pengadilan waktu itu, masalah Vina pakai pembalut, diceritakan nggak ke tim sus waktu itu? Detail nggak? Atau hanya waktu itu aja, waktu-waktu yang kapan terakhir komunikasi, kapan diingatkan lagi gitu? Saya ingat Widi, cuman yang jam-jamnya aja. Jadi tidak ke detail peristiwa terjadi pada hari itu antara Vina sama Mega sama Widi, apa yang terjadi, nggak hanya jam-jam komunikasi? Aku sama Meganya waktu itu masih kayak bungkam, nggak mau bingung keder ya Bu ya. Kayak kita tuh mau ngomong takut salah. Ini kan masalah besar, kita nggak mau asal naruh wadah, numpahin air ke wadah gitu tuh, bukan mikir. Jadi nanti kayak takut jadi blunder terus bumerang ke Mega sama Widi. Kasian sih Pinanya juga kan gitu Bu. Iya betul sekali, betul. Kalau misalkan salah tempat gitu Bu. Berarti gini, kalau saya ngelihat ceritanya, ketika tim dari bentukan Kapolri itu memperlihatkan, menyebutkan data-data itu, baru kalian Jadi munculnya bukan dari kalian kan? Baru kalian ini jam segini ada percakapan ini, apa yang dimaksud, baru kan? Baru pokoknya aku ngototnya, pokoknya belum setengah 11 Pak, belum. Kalau kata aku tuh itu sama siapa lagi satunya, sama si Mega, cuma bilang kayak gitu. Cuman aku nggak, nanti kamu didatengin ya sama ini, aku nggak bilang. Nggak ada cerita kayak gitu. Nggak ada. Kalau ibaratnya orang Cirebon mah delok-delok baik lah. Dan alhamdulillahnya aku sama Mega nggak ada komunikasi, tapi klop tuh. Ya, karena memang sebetulnya itu yang terjadi pada malam itu, itu yang terjadi pada hari itu. Jadi ini sebetulnya untuk mengklarifikasi bahwa siapapun yang menyudutkan, terus menyatakan kalau saksi Mega dan Widi itu saksi bentukan, saksi yang oleh pengacara ke-7 terpidana, ke-6 terpidana itu diciptakan justru data. Kenapa Widi dan Mega nggak bisa mengingat dengan detail? Karena ekstraksinya juga diperlihatkan oleh tim dari. Jadi itu kita tuh kayak inget-inget bareng lagi gitu Bu, dijelasin sama Pak Tim Susnya, Pak Tim Susnya bener nggak kayak gini, oh iya Pak, iya. Nah jadi ini nelpon, masalah nelpon apa juga SMS dijelasin semua sama Pak Tim Susnya. Karena ya kan ada apa tuh namanya, ada ekstraksi dari HP almarhumahnya. Ya. Jadi kalau bisa diambil kesimpulannya, Widi punya handphone,
Handphonenya yang kemarin diserahkan di PK itu. Ternyata tim sus justru membuka ekstraksi dari nomor handphonenya Vina. Itu yang masyarakat tidak paham, itu yang tidak diketahui. Kenapa? Makanya ada yang suka nyinyir tuh. Sebetulnya ekstraksinya justru ekstraksi handphonenya Vina. Walaupun ada pengakuan di media, kakaknya Vina menyatakan ketika nerima handphone itu sudah terhapus semua. Yang suka nyinyir itu sebenarnya juga mereka ini sudah tahu yang diekstraksi itu HP-nya Vina, akan tetapi mereka ingin membolak-balikan fakta. Saya pernah lihat di TikTok. Ya, kecuali kontak-kontak pribadinya, keluarga. Dan itu terjadi dua hari sebelum meninggal, kalau nggak salah begitu bahasanya tuh. Kontak keluarga komunikasi 2 hari sebelum meninggal, jadi nggak ada kontak-kontak baru sebelumnya, nggak ada komunikasi baru. Kalau keterangan kakaknya Vina di dalam tayangan media sosial. Tetapi ternyata tim sus dari bentukan Kapolri justru mengekstraksinya handphone Vina duluan, baru dicarilah Mega dan Widi. Luar biasa ini baru ya, apa sih, mungkin TV juga belum pernah bercerita sebelumnya. Cuman 2 anak ini luar biasa, saya salut. Mereka berani membuka aib apa yang terjadi di 2016 karena memang peristiwanya seperti itu. Dengan tujuan apa sih tujuannya? Tujuan dalam hati kecil saya, Bu, gimana ya Bu ya, maksudnya so kasihan Bu data 7 tuh Bu, serius Bu, waktu ngajuin pokoknya semuanya kan ngajuin peta tuh. Apalagi ngelihat keterangan dari para yang 6 itu terutama ya Bu ya, aku sampai jujur aja Bu, saya sampai nangis, sampai saya tendang Bu, saya tobok tuh Bu, saking kasihannya. Sampai gimana ya, katanya ya Allah, kata saya sampai ingat lagi Bu ke adik saya, gimana kalau adik saya digituin gitu tuh. Masa, kata saya tuh ini nggak punya hati nurani banget lah, begitu tuh Bu ya. Terus aku sama Mega jujur aja terinspirasi dari Dede. Aku lebih salut lagi Bu sama dia. Dia mengakui kesalahan dia di 2016. Nah, sama aku sama Mega, tadinya saya sama Mega nggak mau tuh Bu muncul di publik, muncul di persidangan, muncul maksudnya tuh sampai sejauh ini. Saya tadinya nggak mau. Cuman saya ngeliat lagi, aku sama kamu nih nggak bersalah, maksudnya nggak bersalah. Bukan di detik Bu, di hari itu emang si Pina lagi sama saya, sama si Mega. Masa iya saya nggak punya hati mau ngebantu yang 7 ini? Karena aku selalu bilang begitu Bu. Dengan data dan kesaksian yang dimiliki, yang diyakini itu benar peristiwa itu, artinya Vina itu di jam-jam segitu masih ada komunikasi. Masih ada. Terus kata saya tuh, Meg, si Dede aja aku salut Meg sama si Dede. Dia salah di 2016 memberikan keterangan palsu. Masa aku sama kamu yang maksudnya tuh nggak punya kesalahan, tidak melakukan kesalahan apa-apa, masa tidak berani untuk mengajukan diri? Saya sampai sama Mega itu Bu, nggak ada loh Bu, maksudnya yang didatangin sama tim sus, sampai bilang nangis-nangis berterima kasih sudah mau nyari Mega sama Widi. Iya, saya sampai berpikir kayak gitu. Saya maksudnya 8 tahun tuh kita nunggu tuh bener-bener. Saya nunggu Bu 8 tahun tuh. Omong kasarnya aja, Ibu Titin aja di 2016 begitu hebatnya sama publik. Kan, Bu? Apalagi saya sama Mega orang kampung, orang biasa, dipandangnya pasti kan pelangap-pelongo kan Bu ya. Kalau sekarang bukan. Ngapain sih anak 2 ini muncul, pasti kan bilang kayak gitu ya Bu, ini nih suruhan, ini pasti kan begitu. Alhamdulillahnya saya ditemuin, dan sampai saat ini saya hanya mempunyai keyakinan saya sama Mega, ayo buat ngebantu yang 7 ini, kasihan. Ayo semangat, kalian ini didukung sama netizen, didukung sama masyarakat Indonesia untuk kebenaran. Walaupun saya nggak kenal ya Bu ya sama yang 7 tapi ini, jiwa kemanusiaan kita. Tapi kata aku, iya, aku selalu bilang Meg maju. Tapi entar dulu nggak berani tadi. Ya udah Meg, kata saya daripada bingung nanti blunder, akhirnya ayo Meg maju aja buat yang 7. Sekarang ekstraksi HP Widi dibuka, ada percakapan begitu. Menurut pribadi aku sama Mega itu sudah biasa Bu, biarkan saja. Masalah minum masalah minum kayak gitu kan, maksudnya karena itu masa lalu. Ya, menurut aku sama Mega aib Bu, cuman kesaksian atau saya sama si Mega inilah yang nanti ngebantu yang 7 ini. Kesaksian apa ya, kayak bukti chat ini nih? Ada gitu. Ada aku sama Mega, ada bukti dari HP-nya si Pina, ada bukti lagi dari tabletnya aku. Ayo kita bareng-bareng, saya juga sama orang kecil kan Bu ya. Saya punya adik, kata saya tuh ya udah ya, kata aku tuh Meg, dengan sangat-sangat kemanusiaan atau misalkan keberanian aku sama kamu, ayo maju. Sampai sekarang, sampai alhamdulillah saya bertemu sama Ibu Titik. Awalnya mah kayak lebih bukan ke takut aib Mega sama Widi. Enggak, cuma kayak Mega sama Widi berpikir, ini loh, ini yang dibuka aibnya orang meninggal gitu Bu. Udah, ini kan sahabat yang udah dianggap adik. Justru keraguannya begitu awalnya. Cuma nanti takut, jadi aku takut si Dede, si Pina tuh dicap apa namanya? Jelek, nakal
cewek nggak bener apa gitu, aku nggak mau Bu. Kalau misalnya kita berdua dicaci, dia maki apa, Biarkan udah aja. biasa, biarin aja. Cuma kan yang ini kita bener-bener takutin, ini orang yang nggak adanya ini Bu, gitu. Jadi ini juga menjawab omongan-omongan orang ya. Ya iya, dia udah meninggal, nggak ada yang bisa membela diri, jangan dibuka aibnya. Justru Widi sama Mega punya kekhawatiran. Kalau itu berterus terang pernah diajak minum, justru kekhawatirannya takutnya aibnya Vina yang dibuka, bukan aibnya Widi. Bukan, aku kasihan sama dia. Kalau misalnya masalah itu sama Mega santai aja. Sebelum menyerahkan handphone itu ya, karena pasti udah yakin tuh ada Udah percakapan itu. yakin banget Bu. Sebenarnya segini, sebetulnya tim sus bentukan Kapolri sebenarnya udah tahu ada bahasa minum itu dari ekstraksinya handphonenya Vina gitu. Cuman memang ada perbedaan di dalam berkas di 2016 yang kita terima di persidangan. Tadinya Bu ya, aku sama Mega berpikirnya, kan itu Widi kan punya 2 nomor Bu, 2 HP, satu di tablet yang diekstraksi, satu lagi pakai HP si Bebe Bu. Yang Widi khawatirin itu di tablet nggak ada apa-apanya, yang aku khawatirin itu Bu. Makanya nih aku selalu bilang sama orang tua tuh, Pak, gimana ya, maksudnya kalau misalkan ini si tablet nggak bisa dibuka gimana? Sedangkan kataku tuh aku udah bersaksi di pengadilan bahwa chat itu ada di tab, dan dengan kuasa Allah ini maksudnya tuh untuk membebaskan yang 7, alhamdulillahnya Ada semua Bu. Jadi saya sama Mega tuh sampai lemes tuh, alhamdulillah. Itu tabnya gimana sih disimpannya kok 2016? Saya juga banyak lah handphone lama gitu, tapi udah kemana baca cara. Itu sebetulnya disimpannya di mana sampai bisa di 2000? Tadinya tuh Bu, pas si Pina meninggal itu kan 2016 ya. Nah di hari itu tuh jadi si tablet itu sempet mati total tuh Bu. Mati. Nah pas begitu mati tuh karena SIM cardnya kan nggak ada ya Bu ya. Sama aku, udahlah, lagian buat apa tadinya mau dirongsok Bu. Untuk gak jadi. Tadinya mau dirongsok. Itu tuh maksudnya pas si Pina udah nggak ada itu tuh udah aku nggak gunain Bu, yang tablet tuh udah mati total. Pas udah mati begitu tuh kata saya tuh beli saja langsung disimpan baik, maksudnya kan udah disimpan aja. Nah dari 2016 aku maksudnya tuh Bu, nah saya nggak kalau di tab itu ada percakapan, saya nggak sama sekali Bu. Dan kata saya tuh tadinya ragunya kata saya tuh, Meg, kayaknya nggak ada dia Meg di BB di tablet, kata tuh begitu ya. Soalnya banyak chatan tuh di BB. Kalau si tablet itu Bu sering dipakai sama si Mega sama si Vina, sering dipakai maksudnya kalau Vina nginep di rumah. Wow, keren ya, kalian ini sebenarnya keren, berani sampai mencari-cari gitu ya. Apa sih yang kira-kira bisa dijadikan barang bukti? Ganta-ganti, maksudnya tuh minjem dong buat Facebook, minjem dong, iya. Nah kalau misalnya HP yang bebek maksudnya pribadi kayak gitu tuh. Kalau yang BB mah nggak boleh, yang tahu pinnya aja kan cuma Mega sama Widi aja, dia cuma ngasih taunya ke Mega, yang lain enggak. Dan alhamdulillahnya ada. Aku sampai ya Allah, sampai gimana Bu, sampai kebayar ini yang 7 ini. Iya. Nah itu pas ketemunya di mana? Naruhnya di tempatnya di mana itu? Apakah di lemari atau di ini atau digeletakan gitu saja? Di laci yang mau dirongsok. Untungnya itu tuh mama saya sampai udah manggil tukang rongsok Bu. Mau dirongsok, saya udah biarin aja. Kalau misalnya aku Bu, kalau HP mati udah, maksudnya serusaknya Bu nggak usah dibetulin, nggak usah dirongsok, udah dibiarin aja begitu. Dan sekarang berfungsi. Luar biasa. Sekarang bisa dipakai lagi ya? Sudah diserahkan ke BB. Oh iya, jadikan barang bukti di ini ya. Nggak apa-apa. Ya sebetulnya kalau misalnya ke ahlinya tuh yang handphone rusak tuh jadi bisa bener lagi sih sebenarnya, bisa. Luar biasa. Jadi ada banyak hal yang tidak diketahui secara publik, juga tidak terungkap di media, juga terungkap di persidangan secara rinci. Ternyata ekstraksinya handphone Vina itu sudah diketahui oleh tim sus dari bentukan Kapolri. Kemudian tim sus datang kepada Mega dan Widi, mencari Mega dan Widi, kemudian disesuaikan, ternyata betul mereka juga mengalami apa yang terjadi di 2016, percakapan itu terjadi, dan ketika Widi juga menemukan tabnya, luar biasa, semua terbuka. Jadi kalau ada kalimat-kalimat bohong yang menyatakan ini saksi yang diciptakan oleh PH, bukan sama sekali. Justru Mega dan Widi ditemukan oleh tim sus dari bentukan Kapolri. Luar biasa. Oke pemirsa semuanya, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai selesai, dan kita akan ketemu di video berikutnya.